Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para ibu, para bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai taklim ini dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian sedikit pun untuk seorang pun. Doa yang kedua, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Tunggal malih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtatan, kenikmatan yang tiada putus, dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad sallallahu alaihi wasallam di derajat tertinggi di dalam surga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis ini untuk mengikuti taklim yang tadi kita sudah mulai dengan zikir sore bersama, lalu kita buka bersama. Karena ini Senin kita puasa.
Insya Allah Senin depan masih kita lanjutkan. Senin yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan taklim. Insya Allah nanti kita sudahi dengan melakukan sholat isya secara berjamaah. Bapak Ibu masih ingat materi yang lalu menerangkan apa? Kalau masih ingat berarti ya belum lupa. Salat rawatib, menawi salat rawatib sampun. Sudah 2 pekan yang lalu. Nggih menika salat utawi qiyamul lail. Salat malam. Qiyamul lail dalam arti secara khusus, yaitu melaksanakan salat malam. Sebab qiyamul lail itu punya 2 makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum itu ibadah yang kita tunaikan di malam hari, walaupun hanya sebentar. Lan menika mboten namung terbatas salat, termasuk maos Al-Qur'an, menika klebet qiyamul lail. Utawi kita berdoa, berzikir. Sedaya amal ibadah ingkang kita tindakaken di malam hari itu sebenarnya disebut dengan qiyamul lail dalam pengertian yang umum. Tapi biasanipun ingkang dipun ginakaken pengertosan qiyamul lail menika khusus tumuju dumateng salat bengi. Di qiyamul lail itu diartikan salat malam. Menika makna ingkang khusus. Terus kalih-kalihipun menika saged kita ginakaken. Di malam hari hendaklah kita gunakan untuk beribadah. Di malam hari kita gunakan untuk melakukan sholat malam. Terus menawi kita umpaminipun wonten uzur boten saged nindakaken salat dalu, kita tasih saged nindakaken qiyamul lail dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk zikir, dalam bentuk membaca Al-Qur'an. Sebab menika ugi dipun sebat qiyamul lail. Ananging ingkang kula terangaken wonten pengaosan menika qiyamul lail dalam arti salat. Salat yang kita kerjakan di malam hari. Ingkang menika klebet salat tatawwu, salat sunnah. Menawi salat isya menika sebatanipun boten qiyamul lail dalam arti khusus menika. Bab pengertosan khusus qiyamul lail itu salat sunat. Salat sunat ingkang kita tindakaken nalikanipun wonten wekdal bengi. Lan menika kautamaanipun ageng sanget. Kala malam Selasa kepengker nggih, sadèrèngé kala wingi menika sampun kula terangaken kautamaanipun tiyang ingkang nindakaken salat lail utawi qiyamul lail. Di antaranya hadis Nabi menika, Rasulullah pernah berpesan kepada kita, ya ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia sebarkan salam, wa imut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan, wasallu bil lail, salatlah di malam hari, wannasu niyam,
Sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Mereka sedang tidur terlelap. Maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini kok hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih menika. Terus menika di antara keutamaan sholat malam menjadi salah satu amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga. Tentu menika mboten satu-satunya nggih. Kalau sampun disebutaken kathah kalau wau. Ada anjuran Nabi kita supaya memperbanyak mengucapkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahmi. Nah, juga dianjurkan supaya kita melakukan sholat malam. Terus menikah salah setunggalipun amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Semanten ugi sholat malam itu merupakan sholat sunnah yang paling utama, paling utami. Artinya dibandingkan dengan sholat rawatib, menika langkung utami sholat dalu. Dasaripun hadis Nabi menika, afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu, sholat sunat malam hari. Dia menika sholat lail. Menika sholat sunat ingkang paling utami. Menika mila kita membiasakan untuk melakukan sholat malam menika. Dalam hadis lain Nabi juga ngendikaken sholat malam itu merupakan kemuliaan bagi orang yang beriman. Dan di malam hari, terutama di sepertiga terakhir, doa yang kita panjatkan menika termasuk doa sing mustajab. Doa yang dikabulkan Allah. Menika dasaripun hadis riwayat Muslim. Nabi pernah ngendika, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu. Kalau seorang muslim memohon kepada Allah, baik kebaikan dunia maupun akhirat, di waktu itu pasti Allah akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Wonten hadis lintunipun dipun sebataken secara khusus bahwa ketika malam itu tinggal sepertiga terakhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku penuhi permohonannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Menika kedadosan setiap malam di sepertiga malam terakhir. Itu makanya salat malam yang paling utama itu kita kerjakan saat sepertiga malam terakhir. Jam pinten kinten-kinten? Sekitar jam kalih nggih, setengah 3 sampai masuk waktu subuh. Menika wekdal ingkang paling utami kita nindakaken salat bengi. Lajeng mengenai awal dan akhir waktu salat malam. Salat malam itu diawali setelah kita salat Isya. Menika hadisipun
saking Aisyah riwayat Muslim. Artosipun menawi saderengipun salat Isya, salat malam menika mboten memenuhi syarat. Jadi harus setelah salat Isya sampai nanti masuk waktu subuh. Dados dangu menika. Mulai pada Isya sampai dengan masuk waktu subuh. Menika wekdalipun kita nindakaken salat malam. Ini hadisnya ini, ugi wonten hadis riwayat Imam Ahmad. Baina salatil Isya ila salatil fajri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai salat malam menika wonten macam-macam. Ada beberapa jenis. Ingkang sepindah salat witir. Ini jenis yang pertama. Menika ugi sampun nate kula terangaken kalau malam Selasa kepengker nggih. Ini salat witir. Kenapa dikatakan witir? Witir itu artinya ganjil. Tegese ganjil niku mboten aneh mboten. Ganjil itu mboten genep. Kok mboten genep iku kaya ora waras. Apa nggih ganjil itu ya? Ini ganjil apa kok nggih? Terus rakaatipun menika kedah ganjil 1, 3, 5, 7 niku ganjil. Nah dasaripun menika kathah sanget hadis Nabi yang memerintahkan kita supaya melakukan salat witir menika. Di antaranya menika hadis Ahmad. Innallaha zadakum salatan. Sungguhnya Allah telah memberikan kalian tambahan salat. Wahyal witru, yaitu salat witir. Maka lakukan salat witir itu di antara salat Isya sampai dengan waktu salat subuh. Waktuipun panjang. Mulai dari Isya, selesai salat Isya sampai dengan subuh. Di hadis yang lain juga dikatakan innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha. Sungguhnya Allah telah memberikan tambahan salat pada kamu. Maka jagalah salat itu. Perintah supados kita njagi salat menika. Wahyal witru. Dan itu adalah salat witir. Kita diperintahkan Nabi supados njagi salat witir menika. Hukumipun pancen mboten wajib, tapi ini masuk sunat muakkadah. Sekalipun ini perintah, tapi tidak wajib. Mboten wajib, nanging sunat. Sunatipun kuat, maka dikatakan sunat muakkadah. Sunat yang punya nilai sangat kuat. Ini disebut sunat muakkadah. Ada lagi perintah Nabi. Ij'alu akhira salatikum bil lail witron. Jadikan akhir dari salat kamu di malam hari dengan melakukan salat witir. Ada hadis lain, innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Esa itu kan ganjil, 1. Yuhibbul witro. Allah menyukai kepada yang ganjil. Ya, termasuk salat witir, itu disenangi Allah. Karena rakaatipun menika ganjil. Maka Nabi memerintahkan kita fa'utiru bi ahlil Quran. Maka laksanakan salat witir. Wahai ahli Al-Quran. Tegesipun menika umat Islam. Atau menika ahlul Quran. Untuk mriki Nabi ngendikaken supados kita menika nindakaken salat witir. Di hadis yang lain dikatakan al-witru hakun.
Salat witir itu hak, benar adanya. Siapa yang mau berwitir, witirlah 5 rakaat. Siapa yang mau, witirlah 3 rakaat. Dan siapa yang mau, laksanakan witir itu 1 rakaat. Menika penegasan Nabi sekaligus juga menerangkan tentang jumlahipun rakaat. Nah, dados wekdalipun menika sak sampunipun salat Isya sampai dengan salat subuh. Wau sampun kula aturaken sak menika jumlah rakaatipun. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun waktunya panjang dari ba'da Isya sampai dengan waktu subuh, tapi yang paling utama itu kalau kita kerjakan di sepertiga malam terakhir. Oh, sampun kula aturaken. Ini juga ada ngendikanipun Nabi. Man khafa alla yaquma akhirul lail, siapa yang khawatir nanti tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awalahu. Lakukan witir di awal malam saja, setelah Isya boleh. Wa man tami'a yaquma akhirahu falyutir akhirul lail. Tapi siapa yang kepingin betul untuk bangun malam, berwitirlah di akhir malam. Nah, biasanya pun kita niki saged tangi karena kita punya keinginan kuat. Sebelum tidur kita sudah meniatkan, sampun niat, pun mantep. Bahkan mungkin HP ini dipasang alarm, ya, atau minum 3-4 gelas, mangke tangi niku. Saking pingine mangke tangi dalu. Kalau memang pingin betul, maka lakukan sholat itu di akhir malam. Karena kata Nabi, fa inna sholata akhiril lail masyhudah. Karena sungguhnya sholat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan. Tegesipun menika disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan orang-orang yang sedang melakukan sholat di akhir malam. Wa dzalika afdhol, kata Nabi, dan itu memang merupakan waktu yang paling utama. Menika menawi kita saged tangi ingkang sae salat witir menika di sepertiga malam terakhir atau akhir malam. Nah, mengenai jumlahipun menika wau sampun kula aturaken wonten hadisipun nggih. Riwayat Abu Dawud tadi. Jadi kalau kita rinci salat witir menika minimal paling sedikit itu 1 rakaat. Hadisnya menika riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Wa man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang pengen witir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Menika minimal. Minimal itu 1 rakaat. Nah, separuh betul enten. Caranipun nggih namung biasa nggih namung 1 rakaat. Kita tutup dengan tahiyat dan salam biasa mawon. Menika minimal 1 rakaat. Yang kedua, 3 rakaat. 3 rakaat. Menika dasaripun. Nah, kalau 3 rakaat itu pelaksanaannya ada 2. Nanti sekaligus saya bacakan hadisipun. 3 rakaat dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Menika 3 rakaat ugi. Dasarnya hadis ini riwayat Ahmad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal witri wasyaf'i bitaslimatin wa yusmi'una.
Jadi Nabi melakukan sholat witir 3 rakaat dipisah antara yang ganjil dan genap dengan salam. Di rakaat 2 rakaat dulu salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Jumlahnya pun 3. Atau mau langsung juga bisa. Ya, langsung. Langsung artinya itu 3 rakaat langsung. Ini hadisnya ini. Kados ingkang sampun nanti kita diaken niku nggih. La tutiru bi salatin tusyabbihu bi salatil maghrib. Jangan kamu witir 3 rakaat menyerupai salat maghrib tanpa salam. Kalau mau 3 rakaat terus laksanakan 3 rakaat secara langsung. Kados ingkang kita tindakan pas tarwih niku. Nah, itu cara yang kedua. Itu cara yang pertama boleh 2 rakaat tambah 1, bisa 3 rakaat langsung. Milih sing pundi? Ingkang langsung. Luwih cepet nggih. Nggih mboten, wong kabeh ditindakaken Nabi. Tapi kalau para ulama mengatakan lebih baik 2 rakaat tambah 1. Karena ada tahiyatnya. Jadi amalan tahiyat itu menambah pahala tersendiri. Dibandingkan dengan 3 rakaat langsung. Yang menawi dipun tingali saking sunah Nabi nggih kali-kalihipun nggih sae. Dipun tingali saking hitung-hitungan amalan menika kathah amalan menawi kalih salam ditambah setunggal. Berarti pahalanipun nggih langkung kathah. Menika salat 3 rakaat. Lalu suratnya nggih sampun wonten contoh saking Nabi. Rakaat pertama membaca Sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Hadisipun riwayat Nasa'i. Nggih menika saenipun ngaten. Kalau tidak juga enggak apa-apa. Karena tidak ada ulama yang mengatakan wajib mboten wonten. Tapi baiknya begitu karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Kemudian yang ketiga 5 rakaat. Menika saged dipun tindakaken dengan 2 cara. Cara yang pertama, setiap 2 rakaat duduk, 2 duduk, salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Atau cara yang kedua, salat 5 rakaat bersambung, tidak duduk tasyahud kecuali di akhir. Jadi langsung kados 3 rakaat kalau wau. 5 rakaat cara langsung. Menika hadisipun riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 13 rakaat, berwitir darinya 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di akhir menika. Jadi 5 rakaat bersambung, mangke salamipun rakaat yang kelima. Jadi kalau kita mau melakukan witir 5 rakaat. Kemudian yang keempat itu witir 7 rakaat. Menika ugi wonten kalih caranipun. Caranya adalah 6 rakaat dilakukan setiap 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. 2 plus 1. 7. Atau kalau mau lebih cepat ini, salat 7 rakaat bersambung, tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Lalu tasyahud, terus bangkit tanpa salam. Nembe mangke langsung rakaat ke-7 diakhiri dengan salam. Diterusan to niki.
Mangke tasyahud awal itu di rakaat ke-6. Ini hadisipun menika riwayat Muslim. Apabila Rasulullah SAW berwitir 9 rakaat, ini 9 rumiyin, beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8 dan seterusnya. Kemudian kalau beliau sholat 7 rakaat, nah ini di bagian terakhir ini. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Kemudian bangkit tanpa salam, lalu sholat rakaat ke-7, kemudian salam. Hadis riwayat Muslim dan Imam Nasai. Menika menawi badhe nindakaken 7 rakaat. Kemudian yang 9 rakaat wonten ya. Jadi witir 9 rakaat. Itu ada 2 cara. Cara pertama itu salat 8, setiap 2 rakaat 4, jadi 2, 8 rakaat, salam, tambah 1 rakaat 9. Atau yang kedua, langsung. Milih pundi? 2 apa langsung? Jawabannya milih 3 rakaat. Oh, niki 3 rakaat. Riwayat Muslim dan Nasai ini ya. Adalah Rasulullah SAW apabila witir 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Lalu bertahmid, berzikir, berdoa, terus bangkit dan tidak salam. Nah, nanti masuk rakaat ke-9 baru salam. Menika menawi kita nindakaken salat witir 9 rakaat. Kemudian salat witir 11 rakaat. Nah, 11 niku. 11 rakaat dan itu merupakan salat witir yang paling utama. Karena jumlahnya banyak, 11 rakaat. Nah, para ulama mengatakan ini salat witir yang paling utama. Cara melakukannya 2 rakaat kali 5, 10. Kemudian ditambah 1 berarti 11. 2. Setiap 2 rakaat salam. Mangke dipun tambah setunggal rakaat. Hadise menika. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bil lail ihda asyrata rakaatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin. Dari 11 itu Nabi witir 1 rakaat. Nah, berarti 2 tambah setunggal. Nah, di riwayat yang lain disebutkan yusallimu baina kulli rakaataini. Nabi memberikan salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidatin. Dan beliau mengganjilkan dengan 1 rakaat. Menika Bapak Ibu salat witir. Wonten pitakenan mboten? Nggih, monggo. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ketika kita dalam keadaan musafir menika tegesipun dalam perjalanan, tentu ingkang kita utamakan menika salat wajib. Salat wajib harus kita utamakan. Nah, kalau memungkinkan, maka hendaklah kita salat sunat. Salat sunat yang paling kita utamakan itu adalah salat malam. Kalau tidak bisa sempurna, ya salat witir. Salat witir menika bahkan wonten qadhaipun, Pak. Ada penggantinya. Kalau misalnya malam orang itu tidak sempat salat witir, dia ingat pagi hari, maka salat witir itu dilakukan. Itu namanya qadha. Hadisipun menika. Barang siapa yang tertidur
dengan meninggalkan sholat witir atau lupa, hendaklah dia melakukan ketika ingat. Nah, ini sudah pagi berarti. Kalau ingat malam kan berarti masih ada waktu. Ya. Ya meskipun para ulama memang ada perbedaan pendapat. Kapan waktu untuk melakukan sholat witir yang ditinggalkan itu? Sebagian mengatakan kapan saja, asal jangan waktu yang terlarang. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan kapan saja. Pokoknya kalau dia ingat segera lakukan sholat witir. Menika saking pentingipun sholat witir, Pak. Sampai wonten qodhokipun. Qodhok menika artinya diganti di waktu lain. Karena pada waktu malam itu kita lupa atau tertidur tidak melakukan sholat sholat witir. Nah, terus sebenarnya memungkinkan gimana Pak? Tapi tetap yang kita utamakan adalah sholat wajibnya. Ya. Wonten malih? Nah, alhamdulillah sampun paham ya. Berarti Bapak Ibu sampun nindakaken utawi badhe nindakaken. Utawi mbok wilih sampun biasa menika. Ba'da salat Isya langsung temeriki nggih saged wonten dalem langkung sae. Karena salat sunnah itu yang paling baik kalau kita kerjakan di rumah. Menawi mboten dan masjid nggih mboten napa-napa. Nanti kita praktekkan aja ya. Nanti kita jamaah enggak apa-apa. Boleh, asal sekali-sekali enggak apa-apa. Untuk membiasakan. Nanti sak terusin jenengan tindakan piyambak. Nah, kalau nanti malam bisa bangun masih terus salat tahajud masih ada. Cuma jangan witir lagi. Witiripun menika namung sepindah. Kata Nabi la witroni fil lain, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Pripun? Mangke kita praktekkan. Mau 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. 3 rakaat ya. 1 rakaat wah terlalu kecil. Nah, nanti kita mulai ya. Sehingga menika dados pelajaran ya. Menjadi taklim bagi kita bahwa salat lail itu kita sangat dianjurkan dan diantaranya adalah salat witir. Nah, salat singipun sekira menit nih saya. Waduh, Isa. Menika sampun kula siapaken jenis yang kedua yaitu tahajud. Ya. Kula bedakan antara witir kali tahajud. Dari segi waktunya beda. Mangke saking rakaatipun nggih benten. Nah, insyaallah kita lajengaken wonten kesempatan ingkang badhe datang. Inggih menika mengenai salat tahajud. Pekaten Bapak Ibu, menapa ingkang saged kita pelajari, kita kaji wonten malam menika lan menika langsung saged kita amalaken. Terus mboten namung sekedar dados pengetahuan, tapi yang penting adalah apa yang sudah kita ketahui, kita pelajari, menika kita amalaken. Nanti kita mulai malam ini setelah salat Isya, mangke kita nindakaken salat witir. Mangke kula pimpin. Nah, mangke seterusipun jenengan tindakaken piyambak. Nggih, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.